Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama saya Hilbram Dunar dan juga Prof. Nasaruddin Umar. Kita masih membahas mengenai muhasabah, di mana kita harapkan kita bisa melakukan sebuah introspeksi diri di tahun baru Hijriah ini. Yang menarik, ada sebuah pernyataan dari beberapa ulama yang mengatakan kalau saja orang bisa melakukan muhasabah dengan baik, maka sesungguhnya lebih baik daripada sholat sunnah. Nah, Anda punya pertanyaan, betulkah dengan kalimat itu? Apa yang dimaksud? Silakan. Ya, bagus sekali ya pernyataan itu. Nanti kita akan masuk itu, tapi saya ingin juga klikkan dulu ya, bahwa hijrah itu konotasinya positif ya. Iya. Insya Allah kalau kita bicara tentang hijrah itu pasti konotasinya positif. Tapi kalau hijrah dalam arti negatif itu dalam istilah Quran itu adalah hibat. Hibat itu misalnya ihbitu jami'an. Jadi pengusiran Adam dan Hawa dari surga di langit kebahagiaan itu turun ke bumi penderitaan, itu tidak menggunakan ihjuru, tapi itu ihbitu. Jadi ihbitu itu perpindahan dari sesuatu yang positif yaitu surga ke tempat penderitaan. Itu namanya hibat, ihbitu. Tapi kalau perpindahan yang tadinya negatif itu ke tempat yang positif, itu namanya hijrah. Ya, jadi kalau tadinya itu insaf tapi tiba-tiba mabuk lagi, itu bukan hijrah namanya. Itu hibat. Tapi kalau tadinya mabuk, sekarang ini insaf dan sadar, itu namanya hijrah. Tadinya buka auratnya, sekarang ini berpakaian santun, itu namanya hijrah. Tadinya kata-katanya sangat kasar, sekarang sangat santun, itu hijrah. Tapi kalau dia tadinya kata-katanya sangat santun, tapi tiba-tiba jadi kasar, beringasan. Tadinya itu sudah menutup aurat, sekarang open, buka, itu bukan hijrah, tapi itu hibat. Salah satu poin yang sangat penting pada saat kita memperingati hari-hari penting seperti ini hijrah, ini adalah muhasabah. Apa yang dimaksud muhasabah? Muhasabah itu dari akar kata hasabah, artinya menghitung. Kan hisabun itu kan ada ilmu hisab ya kan, ilmu hitung-hitungan. Kenapa kita harus menggunakan istilah muhasabah ini untuk menghitung? Kita menghitung umur kita sudah berapa yang kita gunakan. Kira-kira timbangan amal kebaikan saya itu nanti sudah melampaui enggak amal keburukan saya. Nah kalau masih 50-50 atau jangan-jangan lebih heavy-nya, lebih beratnya dosa kita, nah kita harus melakukan perubahan segera. Mumpung kita masih sehat, mumpung masih ada waktu diberikan Tuhan, mumpung masih kita punya harta, mari kita belanjakan sebagian itu untuk hijrah, ya, untuk mentransformasikan diri kita menjadi manusia yang sadar. Kontemplasi yang sangat intensif di sebuah tempat, entah itu di masjid, entah itu di sudut-sudut rumah kita, memikirkan, merenungkan masa lampau kita yang penuh dengan dosa, lalu kita istighfar, lalu menangis meratapi dosa masa lampau kita. Ingat para pemirsa, jeritan tobatnya para pendosa lebih merdu didengarkan Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Ini hadis Nabi. Kenapa? Gemuruh tasbihnya para ulama itu memang kerjaannya. Tapi kalau para pendosa menjerit, minta tobat, maka itu sangat langka. Maka itu Rasulullah mengatakan, jeritan tobatnya para pendosa penjahat lebih merdu didengarkan oleh Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Apalagi kalau disertai dengan tangisan. Air mata tobat itulah nanti yang akan memadamkan api neraka. Muhasabah itu seperti tadi, lebih mulia daripada salat sunat. Itu saya kira ada benarnya tuh. Apalagi kalau sholat sunatnya itu balapan gitu, nggak ada isinya. Kalau muhasabah sampai dibawa nangis. Tafakkur sa'atan itu ada tuh. Berfikir sejenak itu lebih mulia daripada sholat sunat 1000 tahun. Itu makalah Nabi SAW itu ada itu dalam Ihya Ulumuddin ada itu. Nah, jadi para pemirsa, muhasabah itu ada dua hal ya. Ada muhasabah, ada muraqabah. Apa perbedaan muhasabah dan muraqabah? Kalau muhasabah itu baru kita berada di level awal. Kontemplasi, mendekatkan diri kita kepada Allah, menyadarkan diri kita, hei mau kemana? Fa'ina tadhabun kata Quran, mau kemana? Nah kalau kita sudah melakukan muhasabah, intensif kita melakukan muhasabah bukan hanya pada saat-saat satu Muharram ya kan, tapi setiap malam kita melakukan muhasabah, maka itu akan tercipta apa yang disebut dengan muraqabah. Ya, muraqabah itu artinya lebih dari sekedar melakukan muhasabah, tapi ini ada kedekatan diri kita dengan Allah.
intensitas kita taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, lupa kita dosa-dosanya. Kalau muhasabah itu masih menangisi dosa masa lampau. Ya Allah, kok tega-teganya. Semua Allah memberikan kepada aku apa yang aku inginkan. Oksigennya gratis, airnya gratis. Tapi kok tega-teganya aku melakukan semua larangannya. Aku tidak melakukan semua kewajiban itu. Jadi menyesal. Nah, kalau naik menjadi muraqabah, tidak lagi meratapi dosa masa lampaunya, tapi dia menikmati kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terserah Engkau. Engkau adalah Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Dimanapun juga Engkau akan menempatkan hamba-Mu, Engkau adalah Tuhan, aku hamba. Jika Engkau akan memasukkan kami ke dalam lumpur neraka sekalipun, itu pantas buat aku. Aku memang tidak pantas mencicipi surga indah itu. Mengingat perbuatan masa lampauku yang sangat-sangat gelap itu. Terserah Engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau. Aku tidak memikirkan neraka, aku tidak memikirkan surga. Ingat apa yang disampaikan oleh Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, bakar surga itu. Aku tidak butuh surga. Aku tidak ingin surga itu menjadi hijab yang memisahkan aku dengan Engkau. Aku menyembah Engkau bukan karena ingin masuk surga. Masukkan aku ke dalam neraka. Jangan masukkan ke surga kalau aku menyembah karena ingin surga. Aku menyembah Engkau bukan karena aku takut neraka. Masukkan aku ke neraka itu. Jangan masukkan aku ke surga kalau aku menyembah Engkau karena takut neraka. Aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu ya Allah. Aku akan meneriakkan takbir cinta terhadapmu di lumpur neraka. Seandainya Engkau masukkan aku ke dalam neraka. Itulah orang yang muraqabah. Muraqabah itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Terserah Engkau ya Allah. Menangis siang dan malam merindukan Tuhan. Bukan menangis siang malam meratapi dosa masa lampaunya. Maka itulah orang yang seperti ini disebut dengan taubat yang puncak. Ya, itu yang disebut dengan taubat istijabah. Karena ada dua macam taubat. Taubat inabah, taubat karena takut neraka. Ya Allah, merinding aku membayangkan neraka kayak apa. Aku takut dibakar api neraka. Itu taubat inabah. Tapi kalau kita naik taubat istijabah, aku tidak takut dibakar api neraka. Aku lebih takut dibakar rasa malu terhadap dirimu ya Allah, daripada dibakar api neraka. Lebih baik aku masuk neraka daripada aku dibakar rasa malu terhadapmu. Aku sangat malu, Engkau telah memberikan semuanya kepadaku, tapi kok aku mengkhianati Engkau. Aku sangat malu terhadapmu. Rasa malu ini lebih menyiksa aku daripada api neraka. Itu taubat istijabah. Nah, jangan-jangan taubat inabah pun juga kita nggak lakukan. Jadi kita perlu tahu konsep muhasabah itu menurut Imam Al-Ghazali ada 7 langkah yang kita harus lakukan kalau bisa disebut dengan taubatan nasuha. Tinggalkan perbuatan negatif. Ucapkan astagfirullah, ikrarnya itu. Ciptakan rasa penyesalan yang sangat dalam akan dosa langganan yang kita lakukan kemarin. Bersumpah dalam dirinya, ini dosa terakhir saya, tidak akan saya ulangi lagi. Kembalikan barang-barang orang yang pernah diambil. Ya, para koruptor kembalikan tuh. Ya, tukang nyolong kembalikan tuh punya orang tuh. Kita pernah WA orang membicarakan aibnya, datangi minta maaf saya pernah membicarakan aibnya. Kemudian yang keenam, ganti kebaikan-kebaikan terhadap keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Dan yang ketujuh, serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Itu baru taubatan nasuha. Nah, kalau orang sudah melakukan taubatan nasuha, apa kata Nabi Musa? Orang yang terbebani dengan dosa masa lampaunya, setelah melakukan taubatan nasuha, itu sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengasih, tidak maha penyayang. Padahal semua Nabi bersahabat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Orang yang terbebani dengan dosa masa lampaunya, sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pemaaf, padahal Allah memperkenalkan dirinya itu Al-Afu. Menuduh Tuhan tidak maha pengampun, padahal Allah memperkenalkan dirinya Al-Ghafur. Menuduh Tuhan tidak maha penerima taubat, padahal Allah memperkenalkan dirinya At-Tawwab. Ya, berulang-ulang dilakukan, diucapkan, diperkenalkan dirinya. Allah lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Jadi Allah lebih menonjol sebagai maha pencinta daripada maha pendendam. Memang ada namanya Allah Muntaqim, maha pendendam. Cuma 1 kali terulang dalam Al-Quran. Bandingkan Ar-Rahim 114 kali terulang. Jadi para pemirsa, lembaran-lembaran Al-Quran itu bertaburan dengan nama-nama cinta Allah.
bertaburan dengan kelembutan Allah. Hanya satu kali Allah memperkenalkan dirinya Al-Mutakabir, maha sombong, maha angkuh. Tapi yang terulang begitu banyak, Ar-Rahman 57 kali. Nama-nama kelembutannya. Jadi tidak perlu kita terbebani dengan masa lampau kita. Kalau kita melakukan muhasabah malam ini, lalu kita lanjutkan nanti dengan muraqabah, maka insya Allah tangisan air mata tobat itu nanti akan memadamkan api neraka. Tangisan kerinduan kita kepada Allah itu akan melicingkan kita masuk surga. Allah lebih menonjol sebagai maha pencinta, bukan sebagai maha pendendam. Karena itu para pemirsa, mari kita pulang ke kampung halaman rohani kita di surga di sana. Lakukanlah muhasabah malam-malam yang sangat penting ini. Ya, jangan melewati tahun penting ini, pergantian tahun ini, pergantian bulan ini, tanpa melakukan perubahan. Kembalikan dirinya kepada Allah, ya Allah, terserah Engkau. Aku menyerahkan diri ini sepenuhnya, apapun adanya diri kami. Lalu ganti semua perbuatan-perbuatan dosanya, maksiatnya itu dengan melakukan sedekah, infak jariyah, sebatas kemampuan yang kita miliki. Iya. Insya Allah, maka kita akan mencapai apa yang kita harapkan. Amin. Amin. Iya. Amin. Baik, sebentar. Kita lanjutkan lagi. Iya, kita lanjutkan sebentar lagi, Prof. Terutama juga setelah tadi kita mendengar tausiah dari Prof. Nasaruddin Umar, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang berubah. Bukan hanya takut pada Allah, tapi kita mencintai dan mengikhlaskan diri kita kepada Allah. Kedepannya kan tentunya kita ingin menjadi pribadi yang benar-benar melakukan hal itu. Bukan hanya ingat pada saat tahun baru Hijriah ini saja, pergantian tahun, setelah itu kembali lupa dan tidak melakukan hal yang baik. Nah, bagaimana agar kita bisa memantapkan diri kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nanti mohon penjelasannya ya Prof ya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wahai pemilik jiwa yang tenang, ya, bergabunglah dengan para kekasihku yang lain. Masuklah ke dalam surga.